kabar? Kembali di IMS TV Channel. Kali ini bersama saya Wahyu Wiono dari arena ajang APMF, Asian Pacific Menopause Federation yang digelar di Bali, dan sekarang saya sudah sama Dr. Ahmad Mediana, founder dari Living atau LVNG. Apa kabar, Dok? Baik. Baik, Dok. Baik. Gimana acaranya? Bagus ya, bagus ya. dan ramai ya kalau menurut saya. Rame ya, bagus. makin ramai lagi, kita ramein karena ini di jam makan siang kita akan ngobrol-ngobrol soal LVNG atau Living, Dok. Apa sih, Dok? Living itu LVNG, tulisannya ini apa sih, Dok? Jadi bacanya living ya gitu ya, kehidupan sih sebetulnya, kehidupan. Kehidupan. Jadi kenapa kehidupan? Ada apa dengan kehidupan? Jadi saya sebagai dokter kebidanan gitu ya, berminat sekali, katakanlah berkontribusi terhadap sesuatu yang baik. Kan Indonesia katanya SD Unggul Indonesia Maju kan. Ya. Gitu. Jadi sekian tahun yang lalu, 2015, kita pernah bikin namanya Memo Bayi. Untuk mencatat bayi-bayi yang saya lahirin gitu sampai 18 tahun gitu ya. Nah itu dulu janjinya sih yang membuat bakalan ada memo ibu, memo nenek, memo segala macam gitu. Tapi tidak terjadi. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi semua, jadi sekaligus saja saya bikin Living. Jadi mulai dari prakonsepsi sampai pramati ya. Pramati. Dari sebelum manusia dibuat sampai sebelum meninggal. Oke. Jadi ini platform untuk mencatat semua perkembangan manusia, kesehatan. Jadi dari segi dokter kebidanan, saya dokter kebidanan kan, jadi ada yang namanya ilmunya fetal origin adult disease gitu ya. Kejadian-kejadian yang terjadi lagi hamil atau sebelum hamil, munculnya nanti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang gitu ya. Indonesia kan banyak sekali kan kasus-kasus anemia misalnya. Kurang vitamin D, kurang ibu hamil gizi, ya, kita bicara ibu hamil ya gitu ya. Dan sekarang topiknya lagi menopause ya kan, acara menopause. Ya kan nggak bisa dipisah-pisah, manusia kan lahir, anak, dewasa, melahirkan, menopause, geriatrik, ini kan satu rangkaian cerita semuanya gitu ya. Jadi nggak mungkin kita bikin sehat, menopausenya sehat, anaknya nggak diurus gitu kan, nggak mungkin. Yang terbaik kan mulai dari hamilnya bagus, melahirkannya bagus, anaknya bagus gitu. Nah itu idealnya gitu. Jadi saya ingin sekali berkontribusi di bidang hal itu. Gitu. Kemudian muncullah ini sebagai platformnya ya. Platform memonya gitu ya. Iya. Jadi saya sebagai dokter kebidanan, apalagi udah kepala 5 gitu ya. Ini bukan eranya saya, tapi saya ingin sekali gitu ya kan, kita sebagai dokter gitu ingin sekali menyaksikan pasien-pasien yang kita lahirkan gitu sehat atau seperti apa, jadi seperti itu gitu. Dengan proses pencatatan yang lengkap, yang detail. Iya. Harus sedetail apa, harus lengkap apa sih, Dok? Kenapa harus ada pencatatan kesehatan itu? Jadi kan bayangin zaman dahulu ada yang namanya medical record ya. Medical record ya. Itu kan katanya punya klinik atau punya rumah sakit. Punya pasienkes itu kan. Punya pasienkes. Tapi isinya kan sebenarnya punya pasien. Isinya. Tapi bendanya punya rumah sakit. Bendanya ada di klinik, ada di rumah sakit. Iya. Nah sekarang kan mobilitas pasien tinggi sekali gitu. Iya. Apalagi ada kereta cepat ini, bisa rumah di Jakarta kerja di Bandung nanti kan. Ya bayangin kalau ibu hamil lagi kerja di Bandung, itu lahir di Bandung gitu, datanya di mana? Biar bukan cuma orangnya aja yang travel, tapi datanya juga ikut travel kemana-mana. Datanya harusnya ngikut itu kan, itu. Itu kan ide sekarang kata pemerintah mau menyatukan gitu kan Indonesia. Satu idenya itu kan. Saya sudah melihat dari sekian tahun yang lalu, saya udah melihat itu di sebuah negara gitu ya. Di Belanda gitu tahun 2004 aja saya udah ngelihat itu sebuah negara mengintegrasikan data. 2004 jauh sekali ya dari sekarang. Iya. Itu sudah ada. Sudah ada pencatatan kesehatan. Iya. Padahal belum eranya digital waktu itu. Belum ya, masih Starco waktu itu ya zaman. BlackBerry aja kayaknya belum ada tahun 2004. Iya, di UK juga lebih awal lagi kan di UK. Pencatatan kesehatan. Iya. Sebenarnya juga Indonesia punya pencatatan kesehatan. Ini kan kearsipan gitu kan, Dok ya. Ini kan arsip.
medis gitu kan? Iya betul kan, jadi Iya kan? jadi medical record gitu Medical kan. record, tapi nggak diapa-apain kalau di sini. Ya disimpan aja gitu kan. Cuma disimpan. Ya, Kalau 5 di tahun, 10 Belanda, tahun di Belanda. kalau di Belanda atau Inggris, Dievaluasi kan gitu. Jadi mereka salah satu negara terpanjang umurnya kan. iya. Soal kearsipan nggak usah diragukan kalau yang namanya Inggris gitu. Iya. Pencatatan kesehatan, nggak hanya kesehatan gitu, kan literatur sejarahnya aja juga udah ribuan tahun gitu ya. Iya. Jadi udah terbiasa mencatat. Iya, cuma ya, mungkin Indonesia juga iya ya, cuma nyatetnya di mana gitu kan kita juga nggak tahu. Iya, berserakan gitu ya. Saya sendiri dokter kebidanan tahun 95 udah pakai buku. Ingat nggak pakai buku? Bukunya dikasih pasien. Begitu nyampe ke saya ada yang udah rusak, ada yang ini dan segala macam gitu. Nah sekarang eranya udah era digital gitu. Jadi menurut saya sekarang eranya yang berubah ya, bukan dokternya. Ya dokternya juga harus berubah juga menurut saya. Dokternya mau nggak mau juga harus ikut berubah menyesuaikan tren zaman ya. Iya. Jadi sebenarnya pencatatan kesehatan yang selama ini itu ada di sisi Pasienkes, sekarang dengan LVNG itu bisa ada di sisi pasien. Iya dong, harusnya. Jadi menurut saya mobilitas pasiennya yang kemana-mana segala macam gitu, ya kebawa sama pasien gitu ya. Mungkin dia nanti pindah ke Bandung, pindah kemana gitu, jadi datanya ngikutin dia. Ya, benefitnya, manfaatnya buat penggunanya, buat pasien, dan juga buat klinik, dokter, rumah sakit dengan menggunakan LVNG ini apa? Dia akan dapat data. Coba bayangin, misalnya lahir dengan anemia. Ya. Kita tahu ada penyakit yang namanya non-communicable disease gitu ya, akan meningkat gitu. Ya kan, dokternya kan kalau anak umur 5 tahun hampir nggak pernah tahu gitu ya dari mana datanya, apalagi 10 tahun, apalagi 20 tahun gitu ya. Saya kebayangin kalau dia di record gitu. Dan gini, pasien saya pernah dibikin sibuk sama pasien saya. Umur 18 tahun mau sekolah di Amerika. Ya. Pasiennya ngomong gini, ibunya ya, Dokter Ahmad bisa tolong bantu saya nggak? Tolong dong, ini kan lahir sama Dokter Ahmad, anak ini. Iya. Catatan vaksinnya nggak ada. Karena catatan vaksin diminta untuk sekolah di Amerika. Iya. Umur 18 tahun. 18 tahun. Jadi dia minta dari saat lahir. Bisa nggak kebayangin repotnya saya mencari itu data? Karena kita nggak punya gitu loh. Hanya ada tapi entah catatan tulisannya atau ketikannya ada di klinik rumah sakit mana entah Iya. gitu ya. Iya. Dan nggak tahu itu apakah masih diurus atau enggak. Iya. Sementara ini disimpan secara digital. Secara digital. Manfaatnya bisa sampai kapan aja. Bisa sampai kapan aja, dan yang paling penting kan kalau sebagai pengelolanya saya bisa tahu persis kan. Oke. Dok, itu kan tadi di Amerika. Kenapa ya kok negara-negara maju seperti Amerika itu bukti vaksin, bukti imunisasi itu kok sampai ditanya ya? Ya kan mereka ini sumber daya manusia mereka gitu kan. Mereka kan ya. Saya pernah ke Finland gitu ya. Hampir jadi 99,4% itu semua divaksin. Ada 4 orang, 5 orang gitu dari 170.000 kelahiran. Itu karena orang yang meyakini tidak mau vaksin. Dan itu pemerintahnya juga mengiyahkan gitu ya, jadi nggak boleh maksa. Tapi declare gitu bahwa dia tidak mau vaksin. Tapi 99, sekian itu dia vaksin semuanya. Dan karena kalau sudah divaksin pasti akan at least ada sedikit jaminan gitu ya dok ya. Iya. Dari berbagai macam disease. Ya mereka udah hilang penyakit infeksinya. Oke. Nah itu fungsinya, karena saya juga punya cerita sama nih dok, kita kuliah gitu ya di Inggris, baru datang, baru nyampe kira-kira 1 minggu, kebetulan sama keluarga sama anak dipanggil tuh ke GP gitu ya, ke dokter gitu kan. Begitu datang ditanya, udah vaksin apa aja nih umur 2 tahun? Vaksin apa aja, udah imunisasi apa aja? Waduh, buku apa tuh dok namanya dok? Buku buat anak? Iya, buku catatan anak lah ya. Catatan anaknya ada di Indonesia gitu kan. Kasih saya waktu 1-2 minggu, nanti bukunya saya kasih gitu kan ke dokter. Ternyata dia nggak mau, udah kita pulang aja vaksinnya. Nah, kita ulang, dia nggak mau. Ini warga negara asing loh dok ya. Saya lagi numpang bertamu di sana untuk belajar, tapi kok diurus? Ya mereka kan nggak mau ambil resiko bahwa ini anak dianggap bawa penyakit gitu dari negaranya, nulari di sana gitu kan. Ya dia nggak mau ambil resiko. Mungkin kalau sampai ada ketularan polio, bisa berapa besar biaya sebuah negara itu. Oke. Berarti gini ya dok ya. Berarti si living ini mencoba sekaligus membangun awareness gitu ya, edukasi, bukan edukasi pengguna aja dok ya,
edukasi ke negara juga ya, supaya negaranya juga aware. Iya, kalau pasannya nanya ke sebuah negara ya Nah, iya bayangin gitu kalau living ini kan, jadi saya mulai mencatatnya. Boleh nggak saya liatin? Boleh. Ini jadi di belakang ada. Oke. Jadi misalnya living itu platformnya beragam gitu ya. Jadi mulai dari ibu hamil, kemudian ada buah hatinya nih, growingnya anak-anaknya gitu ya. Kemudian ada orang ingin hamilnya juga gitu, pasangan bahagia lah gitu ya. Kemudian ada yang udah dewasa, menox. Nah ini kita lagi di sini nih, kita lagi di sini menopause, original experience gitu, dan ya kita menghormati orang untuk lansia, jadi kita punya prosenio gitu ya. Ya berharapnya sih mereka sehat terus gitu, kira-kira sampai lansia nanti gitu. Jadi dijaga kesehatannya ya? Dijaga dengan bentuk record dan segala macam. Ini saya lagi ngebayangin ways gitu ya, jadi umur 50 mesti apa sih supaya sehat, umur 60 mesti apa kayak gitu. Di direct gitu kira-kira. Oke. Ini seperti misalnya ini ya tampilannya dok ya? Iya ini untuk buah hatinya gitu kan kadang-kadang kalau ibu, bayangin ibu kalau ditanya gitu, Bu kapan terakhir ke dokter anak gitu ya, kapan ya dok ya gitu. Iya, lupa dia. Apalagi katanya dokternya artisnya apa Bu? Nggak pernah ya dok kayak gitu. Nah, gitu. Walaupun mau inget-inget cari bukunya dulu gitu ya. Iya, kan ada yang namanya penyakit, ada yang namanya tumbuh kembang. Kan tumbuh kembang nggak usah nunggu sakit dong. Iya. Demikian juga menopause yang pada saat ini kita lagi datang. Menopause bukan penyakit masalahnya. Jadi menopause kan kurun waktu. Kenapa tiba-tiba jadi sesuatu yang menakutkan gitu ya menopause gitu. Oke. Dok, coba dok, misalnya ini dok ya. Ini tampilan untuk ibu hamil ya, fitur-fitur buat ibu hamil. Iya. Nah, ini ada berat gitu ya, data-data presentasi janin, panjang, detak jantung, cuma 3 dok. Ini yang paling penting atau gimana? Itu yang paling penting aja. Di dalamnya banyak sekali gitu ya, kalau di dalamnya kalau diklik lagi banyak lagi segala macam gitu. Oke. Ini udah seperti medical record aja jadinya. Jadi nanti ini akan merepresentasikan keadaan sebenarnya ya, keadaan janin ya, yang terkininya aja gitu, yang terkininya aja. Iya. Yang isi pasien, dokter. Jadi ini memang didedikasikan untuk pasien. Nah kalau pasien ini datang ke rumah sakit yang punya livingnya juga, dokternya tahu, jadi bisa connect dengan dokternya yang sesama punya living. Jadi dokternya, karena dokter juga punya aplikasi sendiri. Di sisi dokter ya. Tapi kalau misalnya dokternya dokter lain gitu, dia hanya memperlihatkan aja, dok ini seperti ini data-data saya seperti kayak gitu. Oke. Sampai kemudian lahir, pindah ke sebelahnya. Iya. Pindah ke growing ya. Untuk anak usia 0 sampai 18 tahun. 0 sampai 18 tahun, balita pasti, anak-anak, remaja bahkan ya udah mulai masuk dewasa ya. Sampai remaja. Kenapa harus diurus dari 0 sampai 18 tahun? Itu definisinya anak di Indonesia sampai 18 tahun. Ya kita ngikutin aja, semuanya sebenarnya idenya nggak ada yang baru sebenarnya, ini semuanya diikutin aja aturan ada di Republik ini gitu ya. Saya buatin gitu aja. Oke. Jadi perlu dijaga tumbuh kembangnya. Iya dong, kan kita lagi repot sama stunting sekarang. Ya stunting 20-an, bahkan kalau nggak salah 26%. Iya. Data stunting kita dong. Iya, padahal kalau dengan sistem ini saya bisa dapat data stunting mulai dari hamil. Jadi dijaga gitu ya? Iya. Kalau misalnya ada grafiknya, tumbuh kembang gitu? Iya. Seperti di buku kontrol ya? Ada grafik tumbuh kembangnya itu. Kartu menuju sehat kan gitu ya? Iya, catatan buku sehat itu. Nah itu ada grafik tumbuh kembangnya, terus kemudian kalau kelebihan kenapa? Kalau kekurangan? Iya. Kan orang Indonesia stunting atau kurang gizinya 40%, si obesitasnya 20%. Jadi tinggal berapa? Tinggal 40% yang normal. Oke. Jadi semuanya akan termonitor, intinya begitu ya? Iya. Akan termonitor dan akan terintegrasi dengan Pasienkes, dengan dokternya sendiri, dan dengan si usernya triparty gitu ya? Iya, harusnya ya. Kalau perlu rumah sakitnya juga memonitoring database-nya kan, menurut saya sih akan bermanfaat untuk rumah sakitnya ya. Rumah sakit juga, kan? Pasienkes itu. Iya, ya atau Republik Indonesia aja gitu ya memakai data ini. Iya, berbenturan dengan ini nggak sih dok, dengan SIR?
SIR itu kan sistem informasi rumah sakit kan. Iya. Dia ada di dalam rumah sakit kan. Iya. Ini kan pasiennya setelah keluar rumah sakit. Oke. Setelah ke rumah sakit kan pasien ini siapa yang megang? Nggak ada yang ngurus kan. Nggak ada. Coba dia kalau perdarahan tengah malam misalnya. Iya. Ya dia lari ke rumah sakit gitu ya. Begitu rumah sakit dia datanya nggak ada kan, bukunya nggak ada atau segala lupa, dia menceritakan lagi semua cerita itu. Gitu. Kalau ini tinggal tunjukin. Kalau rumah sakit atau kliniknya udah kerjasama, tinggal bisa dibuka bareng-bareng. Harusnya ya, datanya akan nemplok situ, tersambung dengan ke situ. Iya. Oke dok, kita geser lagi ke Menox nih dok, Iya. menopause. Ini kan kayaknya jarang ya dok dapat kepedulian gitu dari masyarakat gitu kan, dari negara juga. Saya sih belum pernah dengar ada kebijakan yang spesifik khusus. Ini loh digembar-gemborkan khusus untuk perempuan yang masuk masa menopause. Selama ini bayi, ibu hamil aja juga kayaknya masih belum terlalu terasa, apalagi menopause. Jadi saya bayangin nggak, menopause bahasa Indonesianya mati haid. Mati haid. Nakutin nggak itu istilah itu? Oh, mati haid gitu, semati gitu ya. Kata-kata itu kurang friendly ya gitu. Oke. Rentang waktunya 40 sampai 60 tahun. Kan lebar Mulai ya. 40 ya. Jadi pramenopause, menopause, postmenopause itu 40 sampai 60 tahun. Suatu rentang waktu yang panjang. Orang Indonesia sendiri menopause-nya 48 sama 52 tahun. Berapa dok? 48 sampai 52 tahun. Kurang lebih mulainya di situ ya. Tapi kalau kita ambil 10 wanita gitu ya. Ya. Ambil aja 10 wanita. Kalau umur 41, umur 45, 50, supaya sehat harus apa? Pasti semua jawabnya ya harus sehat, Dokter Ahmad. Harus makan, harus olahraga, paling ditangkap gitu loh. Itu kalau saya tanya, pernah nggak baca panduannya supaya sehat gimana? 0% kemungkinannya. 0%. Ya hampir nggak ada. Ya di Republik ini panduannya nggak ada memang kan. Ya sesuatu yang nggak ada saya bikin ada gitu ya. Okay. Tapi begitu sampai lansia gitu, kan ada lansia barusan juga kita dengan BKKBN ada lansia sehat, smart, go, lantang, lansia tangguh, lansia ini segala macam, ada semuanya. Ya kan nggak ujuk-ujuk dong kita lansia kan di atas 60 tahun. Kan persiapan itu harusnya dari 40, 50. Jadi begitu sampai lansianya yang sehat dong ya lansianya. Iya. Memang kalau tidak dikelola kesehatannya di usia pra dan juga fase menopause itu kenapa sih dok? Kalau nggak dijaga dengan baik bisa nggak ngebayangin umur 40 tahunan wanita itu posisinya lagi posisi puncak mungkin ya. Ya. Ada yang lagi direktur, ada yang lagi manajer, ada yang lagi ini itu segala macam gitu. Keluhannya lagi mulai banyak, apalagi udah menjelang menopause. Ada yang namanya brain fog, namanya kan bagus ya, brain fog gitu ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin tulalit gitu ya, lagi rada tulalit. Gak connect gitu kan, lagi kemana lagi gitu-gitu. Lagi rada lupa, rada ngeluh, lagi keluhan perdarahan lah, ini segala macam. Jadi banyak gitu kan. Itu kan gak nyaman kan. Sementara suaminya kan lagi nanjak karirnya tuh. Dia lagi nanjak, suaminya istrinya lagi turun gitu. Nah itu kalau nggak ketemu nggak ngerti biasanya berantem tuh. Oke, ini secara emosi ya. Iya kan gak enak ya. Panas ya. pada si suaminya, kedinginan AC-nya. Oke. Dia ngerasa sampai panas. ke situ ya. Iya. Jadi perubahan entah apa yang terjadi anatomi tubuhnya gitu ya. Itu berubah di usia berubah. Jadi perlu dijaga. Perlu dikasih tahu dulu kan, ditentukan dulu masalahnya di mana tuh, dijagain kan supaya tidak kan. Ya, karena kan biasanya kalau udah masuk yang paling seawam-awamnya gitu ya dok ya, seawam-awamnya paling kalau masuk fase menopause sudah mau lansia ya tulang lah, begini nanti persendian, itu ada hubungannya juga. Iya, dengan proses semuanya memang banyak sekali hubungannya dengan itu. Jadi perlu dijaga dan perlu penilaian tingkat gangguan. Ini apa dok? Penilaian tingkat gangguan dan risiko jatuh. Jadi memang ada skornya segala macam gitu, ada yang ringan, sedang, berat gitu. Jadi untuk menentukan kan ya. Di sini ada guideline-nya, ada ini jatahnya dokter umum atau dokter atau bidan juga cukup gitu ya. Oh ini udah berat sekali, ini jatahnya guru besar misalnya kayak gitu. Itu kan harus ditentukan kan itu kan. Jadi tidak semuanya perlu obat
Nah, obat pun ada yang hormonal, ada yang non hormonal, gitu. Oke. Kira-kira seperti itu. Karena kalau diobatin kan panjang jangkanya nih, nggak bisa cepat. Dan itu ada penilaiannya. Ada. Bentuknya Ada skornya gitu. Jadi semacam kuesioner gitu ditanya, ada 29 kuesioner itu ditanya, semuanya 29 tanya. pertanyaan di Iya. dalam satu kuesioner. Itu Iya. nanti akan hasilnya Ada indeksnya ya, ada skornya lah ya. ada skornya. Iya. Itu rekomendasi lah gitu Iya, ya. iya, ringan, Itu sedang, berat. Itu ringan, Sedang. apakah dia gangguan dan risiko jatuh gitu ya. Nah, risiko jatuh lain lagi gitu. Oh, lain lagi, oke. lagi. Jadi ada dua yang kita nilai ya, risiko-risiko itu. Kan orang-orang umur segitu juga akurasinya berkurang. Jadi dia katakanlah tangga gitu kepleset. Iya, kan banyak itu kan tuh. banyak ya, kemungkinan patah dan segala macam kan itu jangan sampai terjadi gitu. Oh, oke. Semua itu ada kuesionernya. Ada. Jadi kalau download living ibu perempuan gitu ya, usia 40 tahun udah bisa Iya. isi. Iya, Udah bisa isi sampai 60 tahun. sampai 60 tahun. Sampai 60 Ya, tahun. ya setelah 60 tahun dia pindah ke yang pro senior dong. Jadi Pindah ke Prosenio. Iya. Apa bedanya Prosenio dengan Simenox? Jadi ini kan istilah-istilah anak muda zaman sekarang gitu ya, pro senior gitu kan, lansia lah namanya. Prosenior, oke. Kalau dibilang lansia nanti kenapa sih dok? Sensitif dok, dibilang lansia. Gitu. Lansia. Menopause aja teman-teman saya gitu yang udah 40-an ke atas kalau dengar kata menopause, emangnya gue udah menopause gitu kan? Iya. Gue masih 40 masih seperti menolak gitu, menolak tua ya. Iya, menolak tua gitu. Oke, terus kemudian fasilitasnya yang bisa didapatkan oleh si Prosenio tadi itu apa? Kenapa harus dijaga semua? Lansia sehat, produktif kan idaman semua orang gitu kan. Iya. Sebenarnya kan. Iya. Kalau lansia itu kan kalau sampai penyakit lama, sembuhnya mahal dan merepotkan gitu ya. Oke. Kalau patah nggak bisa dioperasi tapi ditarik gitu kan, Iya. tertentang 3 bulan gitu kan, kasihan kan kalau tertentang 3 bulan gitu ya. Oke. Belum lagi nanti kalau batuk ngompol, belum lagi ada ya kelainan-kelainan yang lainnya juga bakal muncul. Nah, itu semua bisa dijaga, supaya dihindari lah kira-kira bisa. Oke. Semuanya sama ya. Pokoknya intinya itu pencatatan kesehatan. Iya. Mau dia usianya masih di perut ibunya, Ya, sampai nanti udah lansia. ya, Jadi ini aplikasi bisa dipakai seumur hidup. bisa seumur hidup ya, betul. Bisa seumur hidup. Iya. Kemudian terkoneksi dengan Fasiankes. Belum ya, jadi kalau misalnya nanti saya buat Fasiankesnya yang terhubung dengan living juga gitu ya, ya dimungkinkan ini kan sekarang kan semua apa istilahnya itu interface, ini multi interface gitu, terhubung dengan siapapun kata mereka, dimungkinkan itu sebenarnya dimungkinkan. Tapi kalau ke klinik, ke dokter, ke rumah sakit bisa pakai living juga. Bisa. Dan itu bisa terintegrasi ya. Iya. Bisa terintegrasi tadi ya. Ya. Oke, Dok, bedanya terus kemudian kalau sekarang kan suka pasti banyak yang tanya gitu, bedanya dengan aplikasi kesehatan yang sudah eksis gitu ya. Poliklinik online gitu ya, ada telemedicine, bedanya sama si living yang ada pencatatan kesehatannya apa? Saya oprek-oprek juga gitu ya, mereka segala macam, banyak hal gitu ya. Rata-rata semua based on-nya di kliniknya gitu ya. Base-nya di kliniknya? Iya. Pendekatannya di klinik? Iya. Coba yang ke masyarakat gitu. Oke, ke masyarakat nggak banyak. Jadi waktu saya bikin memo bayi juga nggak pakai contoh gitu ya. Ya pasien saya aja yang bikin, saya cerita selama 1 tahun gitu, dia buat. Jadi kayak gini nih Dokter Ahmad kayak gitu. Jadi nggak pakai contoh, nggak pakai contekan. Nah sekarang based on itu pula gitu, memo bayi saya coba aja dibuatin semua kurun waktu. Ya udah buat aja Dok, apa yang ada, ilmu kan ditaruh gitu. Ya saya buat aja itu semuanya, itu diterjemahin sama yang buat ini, developernya gitu. Dokter Ahmad ini very complicated ya Dok gitu. Masa sih? Ya kita kan nggak kepikir mereka membuatnya very complicated. Dok ini saya belum pernah ada Dok yang iya saya ya udah, jadi saya juga belum pernah lihat ya gitu. Jadi mereka bilang oke gitu ya, kita buat aja gitu. Ini bakalan bisa dicontoh dan segala macam, biarin aja nggak apa-apa gitu kan, silakan aja membuat secomplicated mungkin kayak gitu kira-kira. Jadi bedanya yaitu lebih complicated
dari hanya sekedar yang ada di sisi klinik gitu ya. Ya. Karena ini ada di sisi Pasien. user atau Iya. di sisi pasiennya. Iya. Nggak khawatir orang susah disadarkan soal pencatatan kesehatan itu. Karena awareness-nya masih rendah soal pencatatan kesehatan gitu. Mungkin saya nabrak di situ ya, mungkin ya. Karena saya nggak ngerti kan, UI, UX apa, user friendly, segala macam. Saya, dok, ada yang pakai tangan kanan, dok, ada yang mesti tangan kiri, tools-nya mesti sebelah sini. Saya itu kan bukan concern saya. Yang penting saya lihat database-nya. Sekarang ini udah 1.300-an pasien loh, jadi saya tahu persis demografi aja yang sederhana gitu ya. Ya paling nggak ini kepentingan ada di saya lah paling nggak kayak gitu. Saya tahu persis gitu. Nah kemungkinan untuk pasiennya, ya pasiennya yang merasakan manfaatnya, ya silakan aja gitu ya. Ya notifikasi ibu jadwalnya vaksin harusnya kayak gitu kan kira-kira. Nah itu udah mulai terjadi. Iya. Jadi reminder ya. Iya. Akan merimain user untuk kontrol, untuk vaksin anaknya vaksin, imunisasi, diingatkan lagi gitu ya. Dok, di sini banyak teman-teman sesama profesi obgyn atau dokter spesialisasi yang lain. Kalau mau ngobrol interaksi boleh dok ya? Boleh. Siapa dok kira-kira dok? Dokter Indra, boleh dok? Mau silakan. Hai dok, apa kabar dok? Mau ditanyakan? Dok. Ini Boleh di sini dok? Ini sesuatu yang baru. Boleh di sini dok, lihat, ya. berdirinya dok. Ya, boleh. Ya. Jadi sesuatu yang baru nih, Dokter Ahmad. Kira-kira bagi seorang dokter ya, dokter yang praktisi, kemanfaatan LVMG ini apa ya sebenarnya? Baik, ini dokter Indra, dokter penyakit dalam. Ini kan menopause kan memang multidisiplin. Jadi barusan juga dibahas kita kenapa semua pada obgyn ya, padahal ilmunya ada di beliau jangan-jangan. Coba bayangin seorang umur 45 tahun diabetes. Kan udah bukannya ranahnya dokter kebidanan lagi dong gitu kita ya. Tapi pasiennya datangnya ke dokter kebidanan karena menopausenya gitu. Pasiennya nggak tahu ada diabetes gitu. Kita bikin screening gitu. Begitu di screening diabetesnya muncul, HbA1c-nya misalnya 9 gitu kan, udah dokter kebidanan udah keluar dari ranah itu. Bayangin saya bagaimana saya merujuknya ke dokter penyakit dalam seperti beliau gini. Saya tuliskan di resep gitu, mohon dokter konsul pasien dengan kayak gitu-gitu. Kan kalau ada living kan saya udah ini rekomendasinya ke dokter penyakit dalam dong, saya kirim aja dokter penyakit dalam. Pasiennya datang sendiri ke dokter penyakit dalam. Akan seperti itu, jadi dia nggak bawa buku lagi gitu datang ke dokter penyakit dalamnya. Jadi udah ada kita dokternya, dia akan buka di sisi dokter penyakit dalamnya. Jadi riwayat penyakit dalamnya dia buka. Oh ini advisnya segala macam di sisi beliau. Nah nanti kan kira-kira kalau beliau balik lagi ke saya kan harusnya saya bisa lihat kan. Kan dokter penyakit dalam bisa di seluruh Indonesia jangan-jangan. Kira-kira gitu dong. Jadi satu dari kemanfaatan untuk si dokternya itu bahwa data kesehatan pasien itu bisa tercatat ya. Iya betul. Nah, jadi kemudian gimana ini bisa ditangani, kemudian peran seperti apa LVMG bisa untuk lakukan monitoring segala macam. Bahkan saya baca di sini ini interaktif dan terkoneksi dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau saya misalnya di rumah sakit A gitu, saya memakai ini, kemudian apa tadi manfaat untuk pasien maupun manfaat untuk dokter yang berpraktek ya. Jadi misalnya pasien ini dengan diabetes misalnya gitu ya. Kan dokter kan rata-rata tulis resep ini ya Bu, segala macam gini. Nanti makanannya gini, olahraganya gini-gitu segala macam gitu. Hampir nggak ada pasien ingat semuanya gitu ya kira-kira. Bayangin begitu dia lupa gitu ya, seminggu kemudian dia lupa apa ya gitu. Nah itu dimungkinkan dengan telemedicine, dengan living ini. Jadi dokternya bisa input diagnosa terus rekomendasi dan lain-lain di aplikasi begitu ya? Bisa. Dan jadi pasien bisa lihat? Bisa. Jadi begitu pasiennya
saya lupa, saya mau chat dokter Indra, saya mau chat gitu, bisa nggak gitu dia. Ini tidak lagi kontrol loh, dokternya jangan-jangan juga lagi di Semarang gitu atau di mana gitu ya. Dia memerlukan itu. Dokter saya kesemutan, misalnya kesemutan itu apakah ini ada hubungan sama diabetesnya enggak gitu kan? Nah kan bisa langsung dokternya bisa dihubungi. Atau gini kali ya dok, contohnya supaya biar saya lebih gampang nih dok. Ayah saya itu 75 tahun, kira-kira 5 tahun lebih yang lalu tuh batu empedunya diambil gitu ya. Kemudian sama internis, dokter spesialis penyakit dalam seperti dokter Indra Jaman, ditangani, suruh diatur makannya ini segala macam gitu ya. Tercatat gitu ya. Harus makan misalnya ini, nggak boleh ini, dan lain-lain gitu ya. Begitu ya dok ya? Dokternya akan mencatat itu, di statusnya itu. Pasiennya bisa lihat. Pasiennya bisa lihat dong. Pasiennya bisa lihat. Bisa lihat. Bisa lihat. Iya. Bisa lihat juga ya. Coba bayangin pasien dokternya udah kontrol gitu ya. Terus dokter Indranya misalnya, ibu harus kontrol sebulan sekali ya. Misalnya gitu ya. Ya beliau kan pasiennya nggak satu, nggak dua gitu ya. Kadang-kadang satu ingat, satu tidak ingat kan atau segala macam. Nah ini LVNG ngingetin. Karena ayah saya akhirnya punya buku block note, dicatat tulisan rekomendasi dokter. Iya zaman ayahnya kan itu zaman umur 75 ya seperti itu gitu mungkinnya block note. Pasiennya sekarang umur 38 gitu. Belum diabetes misalnya. Karena eranya ya, sekarang yang berubah tuh eranya nih berubah saat ini. Dan dia bisa, yang repot lagi dia bisa konfirmasi kemana-mana kan, dokter penyakit dalam juga bukan satu kan ke orang lain. Jadi intinya ini mengintegrasikan ekosistem kesehatan ya dok ya? Saya lihat iya, kita mau membangun ya, bukan menciptakan lah, membangun suatu ekosistem yang sehat gitu ya, yang melibatkan gitu berbagai dokter. Jangan-jangan dokter Indra aja menginstruksikan lagi, Bu untuk ahli gizinya nanti dokter ini ya, coba dioper lagi kan gitu kan. Ya kan, saya makin jauh dong, makin susah dong ngikutinnya gitu. Nah dengan bantuan ini jadi terintegrasi. Jadi saya katakanlah ini kan pasien asalnya dari saya kan. Kan nanti saya bisa chat ya dokter Indranya gitu, japri atau apa gitu. Dok ini saya pasiennya kayak gini ya, kayak gitu kan jadi sebenarnya pasien sendiri sih yang dapat manfaat lebihnya. Oke. Semua data pasien itu bisa tercatat ya dok. Artinya gini, kalau misalnya pasien saya itu sudah melakukan pemeriksaan macam-macam di rumah sakit A, kemudian datang ke dokter Ahmad awalnya, ya kemudian dokter Ahmad merujuk sebagai objek merujuk ke penyakit dalam, ya. Saya kemudian handle, maka data pasien itu bisa dimasukkan ke LVNG untuk menjadi data untuk penanganan secara lebih komprehensif gitu. Iya. Jadi bayanginnya data ini memang sistemnya masih terus akan dibangun gitu ya. Begitu hasil laboratorium, kita belum tentu terhubung dengan laboratoriumnya itu. Belum kerjasama misalnya dengan laboratoriumnya gitu ya. Jadi masih bentuknya PDF kalau sekarang ya dok ya? Ya mungkin di foto gitu ya, di download atau di foto sama pasiennya, di save gitu ya. Bisa gitu, begitu sampai dokter Indra diliatin gitu gambar. Oh berarti di save di aplikasinya bisa? Fotonya? Bisa fotonya, video bisa? Video, foto bisa ya? Bisa. Dari laboratorium A gitu ya, belum kerjasama dengan Living. Di download, di foto, dimasukin aja di sini bisa disimpan. Bisa. Ya? Jadi nanti tinggal ditunjukin. Iya. Tapi kalau misalnya rumah sakit atau di rumah sakitnya udah Living gitu ya, ada datanya masuk dengan sendirinya otomatis, gitu. Kalau sudah saya lagi ngebayangin itu. Iya. Oke. Jadi sangat menarik kalau menurut saya, karena memang dokter dan rumah sakit saja yang kadang-kadang itu tahu gitu ya. Itu pun pada satu rumah sakit, tapi pada saat dia sudah berpindah, maka itu akan bisa kehilangan data ya. Iya. Kan data itu didapatkan dengan biaya kadang-kadang mahal ya, pemeriksaan Betul. dilakukan pemulangan lagi di rumah sakit yang lain gitu ya. Apalagi kalau dokternya bilang, saya nggak percaya rumah sakit itu, ulang lah. Kan susah ya antara nggak percaya sama muatan bisnis gitu kan. Oke. Nah, ini luar biasa nih dok. Mudah-mudahan ini terus bisa improve tadi ya dok ya. Untuk bisa punya kemanfaatan tidak hanya untuk dokter sebagai praktisi, tapi pasien sendiri juga terayomi. Baik. Iya. Saya kebetulan karena tidak di government atau tidak di university, saya lebih merasakan sebagai pasien gitu. Jadi kemanfaatan untuk pasien. Ya. Mungkin ini aplikatif ya, benar-benar untuk pasien aja sekarang gitu. Bagaimana membangun pasien-pasien sehat gitu. Triparty pasien
pasien merasakan, klinik merasakan, atau rumah sakit dan dokter gitu ya, Iya. saling terintegrasi Iya, lewat satu platform gitu ya. Iya. Oke, Luar baik. biasa ini. Baik, terima kasih dok. Dan terima kasih Dr. Ahmad. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih dok Wahyu. Mas Wahyu, semoga ini betul-betul bisa di accept oleh pasien maupun para dokter di rumah sakit nanti ya. Amin, amin. Terima Baik. kasih. Terima kasih dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Dokter Indra Jaman. Oke dok, jadi gitu ya dok ya. Jadi Iya. ini ya ingin mencoba menciptakan, membangun ekosistem kesehatan ya, Iya, yang terintegrasi gitu ya, iya, yang tidak hanya menguntungkan satu dua sisi, tetapi semua dari fasiankes, klinik, rumah sakit, dokter, laboratorium, iya. pasien, bahkan juga termasuk lifestyle ya dok. Harus Termasuk. Sekarang kan bayangin sekarang segala sesuatu kan mudah sekali di browsing gitu ya. ya. Iya. Pada pasien-pasien yang ingin cepat tahu, ingin cepat mengeksekusi, dia Iya. eksekusi kan itu Iya. tanpa dia pertimbangan segala macam gitu. Yes. Nah, mungkin kalau dengan adanya ini jadi dia semacam punya alternatif gitu Iya. ya. Oh, ini bisa tanya ke sini dulu gitu datanya Iya, kayak gitu oke, gitu. Kira-kira oke. itu sih. Baik. Terakhir dok, pertanyaan terakhir. Dengan adanya living ini, impian visi misi ke depan dokter itu apa sih dok? Mau diapain sih dengan si living ini? Mau jadi apa dia nanti? Idenya sih sederhana kan sebenarnya kan. Ingin sehat aja gitu. Jadi sehat itu jiwa raga gitu. Sehat itu jiwa raga tapi yang dievaluasi gitu. Jadi saya menambahkannya itu gitu. Kan kalau sampai sehat terus-menerus akan terjadi perbaikan-perbaikan kan sebetulnya kan. Iya. Coba bayangin, saya umur dokter kebidanannya saya hampir 30 tahun lah. Permasalahan kebidanan sampai sekarang masih itu juga. Perdarahan, infeksi, hipertensi, itu aja gitu ya. Saya tahun 2017 di Finlandia nanya, anemia berapa persen ya? Iya, Rendah, kecil. dia udah bingung kapan ya anemia terakhir gitu. Sementara kita Masih anemia tetap tinggi, masih tetap tinggi. Padahal anemia bisa menyebabkan banyak penyakit di kemudian hari. Iya. Gitu ya. Oke. Baik. Oke. Jadi pengen bikin manusia Indonesia sehat lah ya dok ya. Iya, membangun ya. Bukan cuma disembuhin aja ketika sakit, tetapi Mencegah dijaga, malah, kan? mencegah Iya. supaya nggak sakit, supaya Iya. tetap sehat. Oke, Dokter Ahmad Mediana, terima kasih dok Baik, atas waktunya. Selamat melanjutkan kongres ya, kongres Oke. di APMF di Bali. Oke, baik, itu dia tadi teman-teman MS TV Channel obrolan saya dengan Dokter Ahmad Mediana. Jadi jangan lupa download LVG atau Living, sementara masih ada di Android. Buat teman-teman yang masih pakai Android, silakan bisa langsung di-download. Untuk yang pakai iOS, nantikan di akhir tahun ini mudah-mudahan bisa segera tayang atau live di iOS atau untuk pengguna Apple devices. Kalau gitu, saya Wahyu Wiwoho pamit. Jangan lupa ya, like and subscribe AMS TV Channel. Bye-bye.